فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Teman yang lalu kita telah membahas 3 jenis tauhid yang telah kita lewati, ya kawan, bahwasanya pembagian ini dibangun di atas dalil yang syar'i yang muktabar dalam taksim, dalam penetapan suatu pembagian. Apa dalil tersebut? Hendak wafa tatabbu' wal istiqra'. Tatabbu' dengan apa? Meneliti, menelaah, mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Istiqra' dengan membacanya, menelaahnya. Nah, didapati tauhid ada 3 macam. Ini maksud dari apa? Bahwasanya pembagian tersebut pembagian yang dibangun di atas dalil. Bukan maksudnya kemudian kita dapati dalam Al-Quran menyatakan at-tauhidu yanqasimu ila salasati aqsam, tidak. Kemudian Nabi mengatakan demikian. Bukan demikian maksudnya, bahwasanya pembagian ini dibangun di atas dalil. Maksudnya apa? Bahwasanya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ketika diteliti secara sempurna, ditelaah, akan didapati bahwasanya ketika membicarakan tentang perkara tauhid maka terbagi jadi 3 jenis ini. Dan poin ini, ikhwan, termasuk di antara hal yang ahlul bid'ah wal ahwa jadikan sebagai celah. Bahkan mereka katakan di antara ciri khas Wahabi, nah, yang menunjukkan kesesatan mereka membagi tauhid jadi 3. Pokoknya hati-hati. Kalau ada orang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3, itu apa? Wahabi, katanya. Jadikan bahan untuk mentahdzir manusia dari kebenaran. Makanya kita harus memahami dengan benar bagaimana pendalilan dari pembagian tersebut, sehingga tidak bingung ketika dibantah oleh sebagian ahli bidah. Baik, dan di pembahasan terakhir kita mengambil tauhid al-asma' wa sifat. Di antara kaidah pokok dalam tauhidul asma' wa sifat apa? Jabir. Baik, bahwasanya terkait pembahasan asma' wa sifat, baik kita menetapkan atau meniadakan, harus dibangun di atas dalil. Diistilahkan dengan istilah apa yang seperti ini? Di mana kita harus berhenti pada dalil, tidak boleh nambah, tidak boleh ngurangi. Namanya apa yang seperti itu? Istilahnya indah Abdul Hafid, tauqifiyah. Nah, apa? Tauqifiyah. Tauqif. Nah, harus dihentikan pada dalil. Tidak boleh kita menabraknya, tidak boleh kita melanggarnya. Harus berhenti pada dalil. Kaidah yang kedua apa, Abdullah Riau? Nah, ketika kita menetapkan suatu nama atau sifat, harus
meninggalkan dari penyamaan terhadap makhluk. Tidak boleh kita samakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dalil pokok untuk hal ini apa? Syukran. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dalil yang lain apa? Selain ayat tadi. Mujahid. Nah, ayat di surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena mana kufuwan ahad yaitu berarti tidak ada bagi Allah sesuatu pun yang menandingi, menyamai, menyerupai. Taib, ayat yang lain apa? Yang semakna dengan hal ini, Abdurrahman. Kemarin belum disebutkan, Pak Badri. Di surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Taib, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah yang ketiga, hadir. Taib, memutus keinginan untuk mengetahui kaifiyah suatu sifat. Jadi kita harus memutus keingintahuan tentang apa? Kaifiyah suatu sifat, yaitu bagaimananya suatu sifat. Kenapa? Karena bagaimananya suatu sifat itu Allah Subhanahu wa taala telah tutup pintunya. Memang Allah tidak memberikan ilmu tentangnya kepada kita, sehingga kita harus memutus keinginan untuk mengetahui perkara itu. Siapa saja yang ingin masuk ke ranah mengetahui kaifiyah, biasanya jatuh dalam kesesatan, dan itu pasti terjatuh dalam kesesatan. Orang-orang mutasyabiha, orang-orang apa? Musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mereka masuk ke ranah ini. Nah, menetapkan kaifiyah suatu sifat sama seperti sifat makhluk. Ini berasal dari apa? Mereka tidak sesuai dengan kaidah tadi, tidak berjalan di atas kaidah yang hak tadi. Demikian pula Mu'attilah. Mu'attilah mereka sampai menolak sifat-sifat. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhenti pada apa? Pada kaidah tersebut. Sehingga bertanya-tanya tentang kaifiyah. Karena mereka bertanya-tanya tentang kaifiyah dan menetapkan kaifiyah suatu sifat itu seperti kaifiyah sifatnya makhluk, maka mereka akhirnya menolak. Nah ini. Maka ini 3 kaidah pokok dari sekian banyak kaidah yang penting sekali dalam pembahasan asma wa sifat. Dan masih banyak kaidah-kaidah yang lain dikumpulkan oleh para ulama dalam pembahasan khusus terkait asma wa sifat. Nah, kemudian terkait tauhid rububiyah, kemarin ada faedah penting. Tauhid rububiyah ada berapa rukun? Fatih. Tauhid uluhiyah apa? Tauhidul uluhiyah ada berapa rukun? 2, apa itu? As-sidqu wal ikhlas. Ini ingat-ingat. Pada tauhid rububiyah ada berapa rukun? Ada 2. Siapa yang menetapkan 2 rukun ini? Agar kita bisa menisbahkan ilmu itu kepada yang menyampaikannya. Hamzah. Yang memberikan faedah istimbat bahwasanya tauhid rububiyah padanya 2 rukun, yaitu as-sidqu wal ikhlas. Siapa itu? Taib, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan rukun tauhidul uluhiyah ada 2. Nah, dengan sidq
untuk menolak apa Habib? Kemunafikan, dan dengan ikhlas untuk menolak apa akbar? Kesyirikan. Baik, sekarang kita masuk pada bab baru akhwan, yaitu diddut tauhidi asyirku. Lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Dan perkara akan semakin jelas ketika kita mengetahui lawannya. Setelah kita pelajari tentang tauhid, untuk semakin gamblang perkara tauhid tersebut, kita butuh memahami lawannya, sebagaimana dikatakan wa bididdiha tatabayyanul asya'. Dan dengan mengetahui lawannya, perkara-perkara akan menjadi semakin gamblang, semakin jelas. Seorang akan kuat ilmunya tentang tauhid ketika dia memahami syirik. Seorang akan kuat ilmunya tentang sunnah ketika dia memahami bid'ah. Demikian sunnatullahi tabaraka wa ta'ala. Dan lawan dari tauhid adalah syirik. Dan syirik akhwan, pengertian yang mencakup semua jenisnya, yaitu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ini pengertian syirik yang mencakup jenis-jenisnya. Yang perincian masing-masing jenis syirik insyaallah kita lewati pada bab ini. Hakikat syirik secara global apa tadi? Taswiyatu ghairillahi billah. Penyamaan selain Allah dengan Allah. Disamakan pada sisi apa? Fima huwa min khasaisillah, pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Pengertian syirik. Baik, ahsan. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Harus bisa menerangkan maknanya. Berarti hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, kalau kita samakan makhluk dengan Allah pada perkara itu, maka dia musyrik. Dia telah terjatuh dalam syirik. Seperti penciptaan, mudahnya akhwan. Penciptaan kekhususan Allah. Kemudian seorang menetapkan manusia pencipta, maka dia telah terjatuh dalam syirik pada rububiyah. Kenapa? Karena dia menetapkan pencipta selain Allah. Ini contoh mudahnya. Dalam uluhiyah, dalam ibadah misalnya. Ibadah itu hanya boleh diserahkan kepada Allah, karena itu kekhususan Allah. Maka ketika seseorang menyamakan selain Allah, diserai ibadah kepadanya, berarti dia telah terjatuh dalam syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada peribadatan. Maka pengertian ini dihafal dan dipahami. Qala wa huwa thalathatu anwa', syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Dan syirik itu menurut muallif di sini ada 3 jenis, yaitu syirik akbar, syirik besar, syirik asghar, syirik kecil, dan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Cuman pembagian ini akhwan, wallahu ta'ala alam, kalau kita perhatikan kembali, nah akan kita dapat ya akhwan, semuanya akan apa? Mengerucut pada 2 jenis saja sebenarnya. Makanya dalam syarah perhatikan as-shawabu wallahu a'lam al-qaulu bi annahuma qisman, syirkun akbar wa syirkun asghar. Yang benar wallahu a'lam yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya syirik itu
terbagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Taib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, amma syirku fa huwa naw'an, akbar wa asghar. Kata Ibnul Qayyim, adapun syirik maka itu ada dua jenis. Yang akbar, apa maknanya akbar? Akbar besar. Taib. Asghar kecil. Fal akbar la yaghfiruhu Allah illa bit-taubati minhu. Adapun syirik akbar maka Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan taubat. Kecuali orang itu bertaubat. Seandainya mati tanpa taubat maka dia kekal di dalam neraka. Ini syirik akbar. Wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan yuhibbuhu kama yuhibbullah. Ya, di antara bentuk syirik akbar yang insyaallah nanti bentuk-bentuknya secara rinci akan kita lewati. Nah, baik. Hakikat di antara bentuknya adalah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah. Ayat takhidha min dunillahi niddan. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Yuhibbuhu kama yuhibbullah, di mana dia mencintai tandingan itu sebagaimana dia mencintai Allah. Ini salah satu contoh syirik akbar yang dikenal dengan syirkun fil mahabbah, kesyirikan dalam kecintaan. Masuknya syirik akbar pada uluhiyah. InsyaAllah rincinya nanti pada tempatnya. Lalu bagaimana dengan syirkun khafi? Kok cuman 2 tok? Padahal di sini disebutkan 3. Syirkun khafi itu gimana? Wa amma syirkul khafi fa minhu ma huwa akbar wa minhu ma huwa asghar. Adapun syirik khafi, maksudnya syirkun khafi apa? Syirik yang tersembunyi ya Pak. Syirik yang tersembunyi karena perkaranya dengan hati, dengan niatan, dengan rasa yang di hati. Nah, syirik yang tersembunyi ini kalau kita perhatikan, syirik yang tersembunyi maka itu ada yang masuk jenis syirik akbar, ada yang masuk jenis syirik asghar, paham? Sehingga ada syirkun akbar khafi, ada syirkun asghar yang khafi. Karena khafi dan apa? Dan zahir ini akhwan, lawannya dari khafi kan zahir, yang nampak jelas. Ini kan merupakan sifat dari apa? Dari suatu perbuatan syirik. Sehingga perbuatan syirik akbar ada yang nampak jelas, ada yang tersembunyi. Demikian pula syirik asghar. Contoh kawan, syirik asghar yang nampak jelas seperti apa? Syirkun lafzi, dengan lafaz, misalnya bersumpah dengan selain Allah. Demi kehormatanku aku bersumpah, misalnya. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, atau demi wali fulan bersumpah dengan selain Allah, maka ini asalnya syirik asghar yang apa? Yang terang, zahir. Sedangkan syirik asghar yang khafi seperti apa? Riya yang sedikit, ya, seperti riya yang sedikit. Ini khafi karena berkaitan dengan niatan. Makanya syirkun khafi, itu masuknya dalam syirik akbar, juga dalam syirik asghar. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala wa hunaka syirkun yuqalu lahu asyirkul khafi. Wa shawab anna hadza laisa qisman tsalitsan bal huwa min asyirkil asghar. Dan Syekh bin Baz akhwani fillah rahimahullahu taala juga menegaskan di sana ada syirik yang dinamakan dengan syirkul khafi. Dan yang benar bahwasanya ini masih perkataan beliau. Dan yang benar bahwasanya syirkul khafi ini bukan jenis yang ketiga,
Tapi itu masuk kategori syirik asghar kalau memang jenis syirik asghar, tapi juga bisa masuk kategori syirik akbar. Wa huwa qad yakunu khafiyan li'annahu yaqumu bil qulubi kama fi hadzal hadits. Dan disifati dengan khafi, tersembunyi, ya, terkadang tersembunyi. Kenapa? Karena berkaitan dengan hati, adanya di dalam hati sebagaimana dalam hadis. Wa kalladzi yaqra'u wa yura'i au ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari yura'i. Seperti misalnya riya. Orang membaca Al-Quran dalam keadaan riya atau memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar karena riya. Au yujahidu yura'i, atau berjihad karena riya. Au nahu dzalik, atau yang semisal dengan itu. Baik. Ini syirik asghar yang khafi. Wa qad yakunu khafiyan wa huwa minasyirkil akbar. Dan terkadang dia itu masuk syirik yang khafi, tersembunyi, dalam keadaan dia masuk kategori syirik akbar, ka'tiqadil munafikin, seperti keyakinan orang-orang munafik. Fa innahum yura'una bi a'malihimul zahirah, karena sesungguhnya mereka itu riya pada amalan-amalan mereka yang zahir. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila, bahkan pada asal keislaman mereka itu riya. Baik. Wa kufruhum khafiyyun lam yudhiruh, dan kekufuran mereka tersembunyi karena apa? Mereka tidak menampakkannya. Berarti kesimpulan kita dari kalimat pertama akhwan dalam matan, wa huwa salah satu anwa syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi, kita katakan pembagian ini kurang tepat. Adapun pembagian yang tepat adalah syirik itu terbagi jadi dua, akbar dan asghar. Kemudian dari syirik akbar ada yang khafi, demikian pula syirik asghar ada yang khafi, tapi juga ada yang nampak jelas. Paham? Wa bihadza yu'lamu anna syirkal khafi la yakhruju 'anil naw'aini sabiqaini akbar wa asghar. Maka dengan ini kita ketahui bahwasanya syirik khafi tidak keluar dari dua jenis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis yang pertama. An-naw'ul awal min anwa'i syirki asyirkul akbar. Jenis yang pertama dari jenis-jenis kesyirikan adalah syirik akbar. La yaghfiruhullah wa la yaqbalu ma'ahu amalan salihah. Syirik akbar ini Allah tidak akan mengampuninya. Maksud Allah tidak akan mengampuninya, kawan, bukan ketika si hamba ini bertaubat minta ampun di saat masih hidup. Bukan maksudnya itu. Tapi maksud Allah tidak akan mengampuninya apabila pelaku syirik akbar ini mati dalam keadaan belum bertaubat. Paham? Paham guys? Berarti kalau seorang pelaku syirik akbar, musyrik, kemudian dia taubat, diterima tidak taubatnya? Diampuni tidak syiriknya? Diampuni apabila taubatnya benar. Taib. Akan tapi kalau mati dalam keadaan belum bertobat, maka inilah yang tidak akan Allah ampuni. Ini maksud la yaghfiruhullah. Wa la yaqbalu ma'ahu amalan salihan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima bersama dengan adanya syirik akbar ini satu amalan soleh pun. Jadi amalan soleh di sini umum, ya. Karena apa? Nakirah fi siyakin nafi. Amalan soleh apapun tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima kalau orang yang beramal itu terjatuh dalam syirik apa? Zikri syirik akbar. Baik. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat ini pahami dengan baik maknanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Atau kalau kita ingin ikuti alur, berarti apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni untuk dia disekutukan. Tapi maknanya terlalu panjang sehingga butuh kita takwilkan, ya kawan. Takwilkan ayyusyraka bih diubah ke masdar. Nah, maksudnya takwilkan di sini jangan sampai dikira takwil. Nah, dalam pembahasan asma wa sifat, dalam pembahasan nahwu ini. Baik, biar enggak campur istilahnya, berarti saya ubah istilah lain aja. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Ya, ayyusyraka bih di sini an setelahnya apa? Fi'il mudhari'. Dalam kaidah nahwu an masdariyah. Ya, setelahnya fi'il mudhari' bisa apa? Didatangkan masdar sebagai penggantinya. Masdar dari asyraka yusyriku apa? Masdar dari asyraka yusyriku. Masdarnya apa? Indak Abdurrahman. Isyrakan. Isyrakan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Berarti kita datangkan masdar itu sebagai pengganti an dan fi'il mudhari'. Jadinya apa? Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Nah, itu mudah. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang duna dzalik, yang di bawah kesyirikan. Perhatikan makna duna dzalik, jangan sampai kita artikan selain begitu saja. Kenapa? Karena di sana ada selain syirik yang juga tidak akan diampuni jika mati belum bertobat. Apa itu? Selain syirik yang tidak akan diampuni kalau mati belum bertobat. Apa itu? Apa itu, Nasrul? Ya, kekufuran. Nah, dosa-dosa membatalkan Islam yang telah kita lewati dalam pembatal Islam selain syirik. Paham? Seperti misalnya mengolok-olok agama. Ini syirik atau bukan? Bukan syirik, tapi kufur atau bukan? Kufur. Baik. Kalau mati belum bertobat tidak akan diampuni. Makanya makna wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki, karena di sana ada dosa yang setara dengan syirik. Nah, yaitu dosa kekufuran, kufur akbar. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Baik. Wa qala subhanahu, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai sekutu bagi Allah, menyamakan makhluk dengan Allah pada peribadatan. Wa qala al-Masih ya bani wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum, dan Al-Masih Ibnu Maryam mengatakan untuk membantah mereka yang menuhankannya dengan mengatakan, wahai Bani Israel,
Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian semua. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka telah haram atasnya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong pun. Dari ayat ini diambil pendalilan tentang masalah apa? Yaitu bahwasanya orang yang terjatuh dalam syirik akbar, maka dia terharamkan dari surga. Terharamkan dari surga, tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya, dan tempat kembalinya neraka selama-lamanya. Jadi kekal di dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga. Wa qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan dulu di dunia, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut debu-debu yang berterbangan, yaitu tidak diterima oleh Allah. Ini dalil bahwasanya amalan yang padanya syirik akbar, ikhwan, tidak akan diterima oleh Allah sedikit pun, karena dijadikan apa? Haba'an manthura, debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Wa qala subhanahu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan syirik, maka sungguh amalanmu wahai Muhammad akan terhapus dan engkau betul-betul akan menjadi orang yang merugi. Ayat ini, akhwan, yang diajak bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam seandainya beliau syirik, maka semua amalannya terhapus. Ini Nabi SAW seandainya terjatuh dalam syirik, dan tidak akan mungkin karena Allah telah jaga. Termasuk perkara yang masuk dalam kategori ismah. Kemaksuman para nabi adalah mereka maksum dari terjatuh dalam syirik. Tapi seandainya jatuh dalam syirik, maka juga tidak akan diberi pengecualian. Semua amalan-amalannya akan terhapus. Nah, ini dalil bahwasanya seorang yang terjatuh dalam syirik akbar, semua amalannya apa? Terhapus. Walaupun dia telah haji ribuan kali, taruhlah bisa haji ribuan kali. Nah, umurnya mungkin panjang, atau melakukan sedekah sampai miliaran, triliunan, tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tercampuri syirik akbar. Juga ayat yang lain, wa qala subhanahu walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, maka sungguh habita anhum, akan terhapus dari mereka apa-apa yang dulu mereka amalkan. Baik. Ini dihafal ya, dalil-dalil akhwan tentang bahaya syirik akbar. Baik, adapun syarah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta